setelah Palasik ini berhasil masuk, dia akan mencari bekas air yang digunakan untuk memandikan mayat tersebut. Dan jika air itu ditemukan, maka Palasik ini akan menjilati airnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ana Maulida. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas salah satu legenda dari Sumatera Barat lagi yang bernama Palasik Kuduong. Untuk kawan-kawan yang berasal dari Sumatera Barat, itu mungkin sudah mengetahui tentang Palasik ini. Nah, bagi yang belum tahu tentang Palasik ini, jangan khawatir, kita bakalan bahas di sini sama-sama. Jadi, nonton video ini sampai habis. Langsung aja kita mulai tentang asal-usul dari Palasik ini. Nah, menurut kepercayaan orang Minangkabau, Palasik ini bukanlah sosok yang gaib, melainkan jelmaan dari orang-orang yang sedang menuntut ilmu hitam. Nah, orang-orang yang menjelma menjadi Palasik ini biasanya itu sudah memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Penampakan dari Palasik ini seperti kepala tanpa badan yang melayang-layang untuk mencari mangsanya. Palasik ini sama halnya dengan Lea yang ada di Bali dan Kuyang yang ada di Kalimantan. Ilmu yang mereka tuntut ini biasanya bersifat turun-temurun, yang mana kalau orang tuanya Palasik, maka anaknya pun otomatis jadi Palasik. Tetapi hal ini hanya berlaku kepada keturunan perempuan dan juga hanya berlaku sampai keturunan yang ketujuh. Jika seorang Palasik itu menikah dengan orang yang bukan Palasik, maka anaknya pun juga Palasik tetapi tidak memiliki ilmu seperti ibunya. Kalau Palasik yang ilmu tinggi itu dia sudah bisa mencuri mayat. Sedangkan kalau Palasik yang berdarah campuran, dia hanya bisa menyakiti anak kecil saja, sehingga setelah 1 atau 2 hari maka anak itu akan jatuh sakit. Palasik ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki anak balita dan anak bayi, karena Palasik ini memangsa balita dan bayi-bayi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis Palasik. Nah, diketahui bahwa jenis dari Palasik ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu Palasik yang memakan bayi yang berada di dalam kandungan, sehingga bayi itu terlahir tanpa ubun-ubun. Yang kedua, Palasik yang memakan bayi-bayi yang masih rapuh sehingga bayi-bayi itu sering sakit-sakitan. Yang ketiga, Palasik yang suka mencuri dan memakan mayat bayi yang sudah dikubur. Dan ada juga Palasik yang kepalanya lepas, yang namanya itu sudah sangat familiar oleh orang-orang Minangkabau. Yang sudah Anda sebutkan tadi, ya, Palasik Kuduong. Nah, pada malam hari biasanya Palasik ini akan melepas kepalanya dari badannya untuk mencari mangsa. Jadi, Palasik ini terbang hanya kepalanya saja dengan mata yang tertutup. Jadi dia melayang-layang dengan mata tertutup. Jika Palasik ini bertemu dengan bayi atau balita yang digendong oleh ibunya, maka dia akan pura-pura untuk menghibur bayi tersebut. Sebenarnya dia itu bukan untuk menghibur, tetapi dia itu menyerang bayi-bayi yang sedang berada dengan ibunya. Yang diketahui juga, walaupun tanpa menyentuh dan hanya dengan tatapan mata, bayi yang ditatap itu bisa terkena ilmunya. Ada juga Palasik yang mencuri mayat-mayat di dalam kubur, dan konon katanya tanda-tanda Palasik yang ingin mencuri mayat dari kuburnya itu adanya nyamuk yang sangat banyak di atas area pekuburan si mayat itu. Kemudian akan datang kumbang, dan saat kumbang itu datang, maka lampu yang ada di atas kuburan itu akan mati. Kemudian akan muncul anjing yang seolah-olah mengetahui bahwa akan datang Palasik untuk mencuri mayat. Lalu, untuk mengeluarkan mayatnya dari kubur, Palasik ini tidak perlu sampai menggali kuburnya, tapi cukup menggunakan 7 helai lidi saktinya dan melecuti kuburan itu, maka akan muncul seekor kelelawar yang kemudian akan berubah menjadi sosok yang sudah meninggal tadi. Dan sesegera mungkin Palasik ini akan menggendong dan membawa mayatnya itu ke rumahnya. Mbak si Palasik kok menggendongnya? Nah, sesampainya di rumah, mayat itu akan dimandikan, dibersihkan, dikasih wangi-wangian, lalu disembelih. Nah, jika Palasik ini ketahuan mengambil mayat, maka orang yang melihat Palasik itu tadi akan menjadi kaya mendadak.
Kok bisa nah? Karena palasi ini akan memberikan uang ataupun perhiasan kepada orang yang melihatnya itu agar rahasianya ini tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, biasanya di kampung-kampung kalau ada orang yang ketahuan menuntut ilmu hitam itu mereka akan dikucilkan. Jadi si palasi ini takut kalau rahasianya terbongkar. Ibaratnya itu uang untuk tutup mulut. Panyogok lama palasi kok. Ada lagi ceritanya. Katanya apabila ada bayi atau balita bahkan orang dewasa yang meninggal, maka palasi akan mendatangi kediaman orang yang sudah meninggal itu. Setelah palasi ini berhasil masuk, dia akan mencari bekas air yang digunakan untuk memandikan mayat tersebut. Dan jika air itu ditemukan, maka palasi ini akan menjilati airnya. Apabila ketahuan, palasik ini akan berlari sekencang-kencangnya sampai-sampai anjing pun kalah cepat larinya. Bahkan jika palasik ini dibacok menggunakan parang sekalipun, itu dia tidak akan terluka sedikit pun, karena dia juga memiliki ilmu kebal. Nah, tanda-tanda baik kalau dia terkena palasik itu, yang pertama, badannya akan mengalami demam yang sangat tinggi dan berkepanjangan. Suhu badannya itu akan terus meninggi, badannya akan terlihat kurus di setiap harinya, kulitnya juga semakin mengeriput dan matanya berkunang-kunang. Dan ketika anak itu menangis, tangan itu akan terlihat seperti menghibah-hibah. Nah, konon katanya ada cara untuk menangkal palasik ini, yaitu dengan cara membungkus lada, kunyit, cengkeh, dan bahan-bahan lainnya itu, kemudian ditaruh ke dalam saku si bayi. Nah, biasanya penangkal itu diikatkan ke lengan si bayi atau ke pinggang si bayi. Nah, menurut kepercayaan masyarakat, jika ada wanita yang sedang menggendong bayinya dan bertemu dengan palasik itu jangan dihindari, tetapi sebaliknya, mendekatlah kepada palasik ini dan bisikkan kepadanya, "Ini anakmu," atau "Ini cucumu." Maka si palasik ini tidak akan mau mengganggu bayi tadi. Nah, segitu dulu videonya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka. Gimana menurut kalian? Apakah di antara keluarga kalian atau kalian sendiri pernah terkena palasik ini? Atau apakah kalian mempunyai cerita tentang palasik? Silahkan ceritakan di bawah. Atau jangan-jangan kalian palasik. Klik like kalau kalian suka videonya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kalau ada saran-saran atau ide-ide untuk video selanjutnya, kalian bisa DM di Instagram Ana atau kalian tulis di bawah. Oke? Dah.